qalamu salasatun, adapun kolam itu ada 3. Qalamus sawabi, pertama kolam pahala ganjaran. Wa qalamul iqabi, keduanya kolam siksaan. Wa qalamul mutlafati, dan ketiganya kolam barang-barang yang dirusak. Faqalamus sawabi maktubun lahu, maka adapun kolam ganjaran yaitu dituliskan bagi anak-anak. Wa qalamul iqabi marfu'un anhu, adapun kolam siksaan yaitu diangkat, dihilangkan dari anak-anak. Wa qalamul mutlafati maktubun alaihi, adapun kolam barang-barang yang dirusak yaitu dicatat atas anak-anak. Wa min haddiyat, termasuk daripada mutlafat yaitu diat. Wa kadzalikal majnunu wan naim, seperti demikian itu kolam ada 3, yaitu orang gila dan orang yang tidur. Illa anna qalamas sawabi wal iqabi marfu'ani anhuma, kecuali bahwa kolam ganjaran dan siksaan yaitu dihilangkan dari keduanya orang tidur dan orang gila. Wa ammal qisasu wal haddu fala yajibani alaihim, adapun di qisas dan di had maka yaitu tidak wajib keduanya atas mereka anak kecil, orang gila dan orang tidur. Li adamil tizamihim lil ahkam, karena ketiadaan menekuni mereka bagi hukum-hukum Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat kolam taklif dari 3 orang. Anin naim, daripada orang yang tidur, hatta yastaiqidha, sampai ia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan dari anak-anak sampai ia baligh. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sampai ia berakal kembali. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Fal muradu bil qalami qalamut taklif, maka adapun yang dimaksud dengan kolam pada hadis yaitu kolam taklif, duna qalamid dhaman, bukan kolam ganti rugi. Li'annahu min khitabil wad'i, karena kolam dhaman yaitu termasuk daripada khitab wada', juklak, petunjuk pelaksanaan ajaran Islam. Fayajibu dhamanul mutlafati, maka wajib oleh mengganti barang-barang yang dirusak. Wadiyatu, dan wajib membayar diat alaihim, atas mereka anak kecil, orang gila, orang tidur, min malihim, daripada harta mereka kalau punya. Bi khilafil qisasi wal had, lain halnya qisas, berbeda hukum qisas wal haddi dan had. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita telah maklumi bersama bahwa hubungan melaksanakan syariat Islam itu hubungannya akal, hubungannya akal. Jadi mana tu taklifi al-aqlu, hubungan taklif menjalankan syariat itu hubungannya bila catatannya ada akal yang sempurna tentu, sehingga
yang namanya bocah itu tidak dikenakan hukum, tidak berdosa bila mengerjakan yang haram. Bocah, cuman masalahnya bila bocah ngerusak mobil orang wajib ganti. Bila bocah membunuh orang wajib membayar diat. Namanya dhamanul mutlafat. Nah, kajian kita malam hari ini adalah tentang kolam, tentang catatan akibat yang dikerjakan oleh bocah, yakni orang yang belum sempurna akalnya, belum baligh. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani bilang begini, bila bocah itu diangkat dosa bila mengerjakan yang dilarang, timbul pertanyaan mengapa ulama mewajibkan bila bocah ngerusak barang-barang orang lain wajib ganti. Ada apa ini? Kajian kita berangkat daripada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, anak pamannya Nabi, sekaligus menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh banyak ulama. Kata Syekh Nawawi, Imam Abu Dawud diriwayatkan di dalam kitab sunannya. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan di dalam sunan Tirmidzi-nya. Bahkan bukan itu saja, Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunan Ibnu Majahnya. An-Nasa'i juga meriwayatkan dalam sunan An-Nasa'i-nya. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan juga dalam Sahih Ibnu Hibbannya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam kitab Musnadnya. Dari Imam Ali bin Abi Thalib, ada juga yang dari Siti Aisyah. Dari Imam Ali bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, rufi al-qalamu an salasati. Kolam catatan dosa diangkat dari 3 orang. 3 orang ini kalau mengerjakan perbuatan yang secara umum dosa, dari 3 orang ini enggak dosa, bebas roaming, bebas. Siapa? Yang pertama kata Nabi, anin naim hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia mendusin, bangun. Kedua, wa anis sabi hatta yahtalima, bocah sampai memasuki baligh. 3, wa anil majnuni hatta yaqila, orang gila sampai waras, berakal kembali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rufi al-qalam, diangkat catatan. Catatan apa yang diangkat? Yang dimaksud dari hadis itu, inilah yang akan dibahas dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Kata Syekh,
kita harus pahami kolam itu ada 3. Begitu dulu. Catatan itu ada 3. Ada namanya catatan ganjaran pahala 1. 2. Catatan dosa yang mengakibatkan disiksa di akhirat. Catatan ini. 3. Catatan ganti rugi. Catatan ganti rugi barang-barang yang dirusak. Ada 3 tuh catatan. Nabinya ngomongnya umum. Rufi al-qalam. Qalam, catatan diangkat. Oleh karena kolam itu ada 3 dan lafad al-qalam ada alnya, al-ma'rifat, maknanya khusus. Yang mana ini yang kita harus pahami bersama di dalam kajian hukum Islam. Bocah betul diangkat kolamnya, tapi perlu difahami catatan yang diangkat yang mana. Oleh karena catatan ada 3, catatan ganjaran pahala, catatan dosa, dan catatan ganti rugi barang yang dirusak. Hal yang harus difahami oleh kita ketika Nabi mengatakan marfu'ul qalam, catatan itu diangkat, maksudnya catatan dosa. Maksudnya catatan dosa. Sehingga bocah harus difahami qalamus sawab maktubun lah, catatan ganjaran pahala dituliskan. Apa itu artinya? Bila bocah baca Quran umur 7 tahun, sholat, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, bocah, maka bocah itu dapat ganjaran, babanya juga orang tuanya, bapak ibunya dapat ganjaran. Segala bentuk kebaikan yang dikerjakan oleh bocah, maka orang tuanya dapat ganjaran dan bocahnya pun dapat ganjaran. Bocah baca Quran dapat ganjaran, bapak ibunya dapat ganjaran. Bocah sedekah, apa aja dah, pokoknya kebaikan aja, sholat, sedekah, apa aja. Kalau punya harta ya zakat tentu. Orang tuanya dan bocahnya dituliskan ganjaran dari kecil tuh. Apa yang kita waktu kecil berbuat baik, semuanya ganjaran tuh bocah tuh. Entar gede dilihat di akhirat, ini ganjaran kamu ibadah waktu belum balik. Bapak ibunya dikasih juga sama Allah, saking sayangnya Allah sama hambanya. Namanya min rahmatihi subhanahu wa ta'ala ala ibadih. Di antara kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, bocah bila melakukan kebaikan, ganjarannya ditulis untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Maka beruntung orang tua yang anaknya masih kecil dipondokin, belum balik, sholat, puasa, baca Quran di TPA, TPQ gitu. Beruntung tuh, sholat, puasa, waduh nikmat banget, dapat bonus ganjaran. Padahal orang tuanya nggak ngerjain, anaknya yang ngerjain, dapat ganjaran. Bahkan bocah bila mati masih kecil,
otomatis surga. Otomatis. Orang yang belum balik mati, masih 7 tahun, 8 tahun, apalagi di bawah itu 9 tahun, pokoknya belum balik aja. Kemarin balik kita tahu tuh 15 kalau seumur, dan kita nggak panjangin lagi biar nggak balik lagi materinya, mengulang aja pada kajian yang lalu, tinggal dilihat ciri balik. Pokoknya bocah kalau mati udah langsung surga. Surga simpenan orang tua. Ini beruntungnya orang punya anak, bila meninggal masih kecil, jaminan surga dia. Di surga ada namanya Babul Hamdi. Untuk siapa itu? Baitul Hamdi namanya, bukan Babul Hamdi, Baitul Hamdi. Di surga itu ada namanya Baitul Hamdi, istana kepujian. Untuk siapa itu? Untuk orang tua yang anaknya masih kecil meninggal dunia dan sabar, enggak marah-marah sama Allah. Itu dikasih istana di surga. Orang tuanya, kalau si bocah udah pasti masuk surga. Bagaimana kalau bocah ini non muslim, anak orang kafir, mati masih kecil, surga juga. Inna atfalal musyrikina fil jannah idza matu. Anak-anak daripada orang musyrik yang masih bocah, bila mati masuk surga, apatah lagi muslim. Itu bocah. Singkatnya, apa saja kebaikan yang dilakukan oleh bocah, ganjaran tetap diberikan, dituliskan untuk dia pun untuk kedua orang tuanya. Kedua, qalamul iqab, catatan dosa. Bocah bila mana mengerjakan perbuatan dosa, melanggar daripada ajaran agama, maka kagak ada dosa. Kagak ada. Mohon maaf, ada bocah umurnya 7 tahun minum minuman, nyekek botol. Dosa? Enggak. Kenapa? Rufi'al qalam, marfu'ul qalam, dihilangkan catatan dosa dari bocah. Enggak ada dosa. Dia minum minuman, dia enggak sholat, dia enggak puasa Ramadan, enggak dosa. Apakah orang tuanya dapat dosa? Apa enggak? Kalau ini dilihat, disuruh apa kagak? Kata emaknya, lo potong tuh daun pisang buat bikin kue pepek, buat sekolah lu juga, pisang daunnya. Maka bocah itu main ambil aja tuh. Bocahnya enggak dosa, tapi orang tuanya kenapa? Ngajarin dosanya. Begitu, ngajarin dosa. Orang tuanya ngajarin dosa. Begitu. Jangan tuh jadi orang tua, anaknya ngantongin permen, lu jangan bagi ya. Begitu. Itu namanya orang tua ngajarin apa tuh? Ngajarin apa tuh? Pelit. Nah, jangan. Orang tua yang baik kalau makanan dikit sama anak, makannya di rumah aja. Emang apa? Kalau nanti anak tetangga pengen, babang nggak ada, jadi di rumah aja. Nah begitu. Jadi, siksaan nggak ada.
Jadi bocah pergi haji sah, dapat ganjaran karena ibadah. Disebutlah pulangnya haji entong. Haji entong. Entong udah haji. Gede panggilnya haji jontong. Begitu. Padahal haji entong, entong udah haji, kaya dia. Itu begitu. Kedua, kalau bocah ini dalam hajinya melanggar, enggak mabit di Muzdalifah gitu, enggak mabit di Muzdalifah gitu, enggak kena dam, karena pelanggaran hilang. Kalau pelanggaran, bocah hajinya pakai baju biasa, enggak pakai kain ihram tuh, laki umpamanya, gitu. Enggak bayar dam. Kenapa? Bocah dihilangkan hukuman bila melanggar itu bocah. Enggak ada, enggak sholat, enggak dosa, enggak puasa, enggak dosa. Bocah pagi-pagi mandi, nyilem di kolam sambil minum. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya sekarangnya pas sudah tua nih. Begitu. Itu kagak dosa. Kenapa? Rufi al-qalam. Namun bila bocah merusak barang orang lain, hukumannya ada. Merusak barang orang lain, ngebaretin mobil, hukum, denda. Pakai duit siapa? Duit dia kalau punya tabungan masalahnya. Kalau nggak punya, ya babanya. Karena ngerusak barang orang lain. Kok bisa begitu? Begini. Hak itu ada dua. Hak itu ada dua. Ada hak Allah, ada hak sesama manusia. Kalau hak Allah didasari murah, dimaafkan. Kalau hak sesama manusia didasari ama pelit. Kata ulama, haqqullah mabniun ala samahah wa haqqul adami mabniun alal masyahah. Hak Allah itu didasari atas toleran, dimaafin. Tapi kalau hak sesama hamba didasari atas pelit. Allahnya enggak murah. Kalau udah nyakiti orang lain, kita nyolong barang orang, kita nangis-nangis, taubat, istighfar sampai puluhan ribu, enggak diampuni juga dosanya kalau belum dibalikin. Kata Allah, gimana? Ya terserah dia maafin enggak? Iya maafin, aku maafin juga. Dia kagak, aku juga enggak. Kalau hak manusia namanya dosa segitiga. Kalau hak Allah, Allah maafin. Allah maafin. Allah maafin. Kalau hak Allah. Kalau hak manusia enggak. Maka bila bocah tidak sholat, dimaafin, enggak dicatat dosa. Tapi bila bocah ngambil barang orang lain, merusak barang orang, ngilangin barang orang karena punya orang, biar kata bocah wajib dikenakan denda, ganti rugi. Tuh bocah begitu.
termasuk bila bocah bunuh orang, nonton film kekerasan, begitu, lalu dia nyontoh dari film itu, nusuk orang sampai mati, maka bocah ini dosa sama Allah. Enggak dosa wong bocah, tapi ngilangin nyawa orang kena denda, kudu bayar diat 100 ekor unta. Bila unta tuh harganya 100 juta, kali aja 100, itu begitu. Siapa yang didenda? Ya bocah kalau punya harta, kalau enggak punya ayah bundanya. Itu begitu. Itu bocah. Namanya diangkat kolam. Kolam apa? Kolam dosa yang diangkat. Kolam ganjaran tidak, kolam ganti rugi tidak. Kolam ganjaran ditulis, kolam ganti rugi tetap ada. Begitu maksudnya. Bagaimana kalau orang gila? Sama. Orang gila begitu. Kayak bocah. Apanya nih? Cuman beda dikit. Kalau orang gila, 2 yang diangkat. Rufi al-qalam, diangkat catatan. Apa yang diangkat catatannya? 2 dari orang gila. 1 ganjaran. Orang gila sholat kagak dapat ganjaran. Sebab mana tu taklif al-aql. Orang gila sholat kagak dapat ganjaran. Orang gila enggak sholat kagak dapat dosa. Begitu. Jadi gimana? Saya ini pengen enggak sholat enggak dosa, gampang. Gimana? Ya gila. Begitu. Orang gila bebas. Catatan. Orang gila, baik catatan ganjaran, catatan dosa. Maka orang gila ini di akhiratnya masuk surga atau tidak? Ini mah dilihat orang gila nih. Kalau dia gilanya dari kecil, dari belum balik udah gila, ampe gede, ampe mati, ini otomatis surga. Orang gila nih surga. Tapi bila gilanya udah gede, mungkin nyalon dewan, hartanya habis. Ada 2, dia ngikutin saran temennya, bang serangan fajar. Habis serangan fajar kagak jadi juga, seminggu serangan jantung, mati. Bagaimana ini? Kalau orang gila ini udah balik, maka dilihat. Kalau ganjaran pahalanya banyak, ya surga. Kalau dosanya banyak, ya kudu mampir dulu kemana? Neraka. Jangan dipengenin gila, jangan. Kalau boleh pengen gila sama Rasulullah, boleh. Dan itu jangan sampai hilang. Begitu. Jadi yang namanya derita, yang lain boleh hilang. Tapi kalau derita cinta Nabi, kesengsemama Nabi, itu mau jangan minta hilang, minta ditambahin cinta Nabi. Sebab apa saja yang terhubung dengan Nabi jadi mulia. Itu begitu. Jadi kalau orang gila yang dihilangkan 2. Kalau anak kecil yang dihilangkan berapa? 1 apa? Dosa, ganjaran ditulis, denda wajib bayar, ngerusak, bocah. Kalau orang gila 2 yang dihilangkan, ganjaran kagak ada, dosa kagak ada. Tapi kalau orang gila ini ngerusak rumah orang, bakar orang, atau apa aja, ngambil harta orang, nyolong orang gila,
maka wajib ganti rugi, wajib ganti, sebab ini hak manusia. Siapa yang ganti? Ya orang gila dari harta dia, yang bayarin kerabatnya. Kalau nggak punya ya kerabatnya, suruh iuran. Begitu. Itu begitu. Orang yang tidur bagaimana? Kalau orang yang tidur, yang diangkat dua. Orang tidur, ganjaran nggak ada juga. Kita lagi tidur karena saking demennya dia baca sholawat, lagi tidur aja baca sholawat nariyah, ngigonya tuh sholawat nariyah lagi tidur. Ada ganjaran nggak? Kagak ada. Baca Quran lagi tidur, Allah lagi tidur, nggak ada ganjaran. Begitu orang tidur. Ngomongin orang lagi tidur, ngomongin orang lagi tidur, tuh yang ngapa itu orang ya, sekeluarga jadi beban negara. Begitu lagi tidur lagi tidur, itu enggak ada dosa, enggak ada dosa. Kenapa? Orang tidur. Tapi kalau orang tidur nonjok orang ampe mati, wajib bayar denda 100 ekor unta. Begitu orang tidur. Tapi ingat, orang tidur ini kalau ninggalin kewajiban wajib ngerjain kalau udah melek. Kita tidur dari jam 10 subuh, bangun jam 4 asar sore, kagak sholat duhur, siang tidur. Ini bagaimana? Enggak sholat duhurnya. Betul, enggak sholat duhurnya kagak dosa, tapi wajib kodok. Wajib kodok. Yang hilang dosa keterlambatan mengerjakan, tapi qadha wajib. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran ninggalin salat, maka qadhain kalau ingat. Kapan ingatnya? Kalau bangun. Kalau udah bangun qadhain. Tapi enggak dosa. Dalam hadis yang lain kata Nabi, laisa fin naumi tafritun. Tidak ada di dalam tidur unsur menyengaja. Kata Nabi. Orang ketiduran enggak apa-apa, orang ketiduran. Bagaimana ya? Enggak dosa. Ketiduran. Begitu. Tidur. Itu begitu. Maka orang yang tidur, dua yang lolos, ganjaran gak ada kalau berbuat baik lagi tidur, dosa gak ada kalau ngerjain dosa lagi tidur. Adapun merusak barang orang, nyawa orang lagi tidur, tetap wajib mengganti denda. Begitu orang tidur. Begitu. Lalu kalau bunuh orang, apakah kudu dibunuh? Enggak, lagi tidur bunuh orang. Ada ya, mungkin dia aparat kali tidur, becengnya di sampingnya juga, lagi tidur grepe-grepe megang becengnya, pistolnya nembak temennya, lagi tidur. Enggak dikisos, enggak dibalas bunuh, diat aja denda, karena enggak kena hukum tidur. Begitu. Jadi sehingga saudara, kolam itu ada syariat jalanin, ada
juklak, petunjuk pelaksanaan syariat. Kalau petunjuk pelaksanaan syariat, ngambil barang orang, ngerusak orang lain punya harta, punya nyawa dan segalanya, ini enggak lepas, baik bocah, orang gila ataupun orang tidur. Karena khitab itu ada dua, ada khitab taklif dan ada khitab wada'. Khitab taklif terkait dengan hukum yang 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, namanya khitab taklif. Perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan, atau tidak mengerjakan, tidak meninggalkan perintahnya. Mubah itu berarti. Itu begitu. Kalau perintah mengerjakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Perintah meninggalkan ada yang haram, ada yang makruh. Ada khitab wada'. Khitab wada' itu ada sabab, ada syarat, ada mani', termasuk domanul mutlafat. Maka singkatnya, kenapa bocah wajib ganti rugi? Ketika ulama mengata kolam itu diangkat, maka jawabnya yang diangkat adalah kolam taklif, bukan kolam wada', bukan khitab wada', kolam doman. Ganti rugi enggak diangkat, sebab ganti rugi mengganggu hak manusia. Kolam taklif mengganggu hak Allah. Hak Allah toleran, hak sesama manusia berat gitu. Maka dosa kalau mau diceritain, ngomongin orang sejam, ama dia ninggalin sholat 30 tahun, dosanya gedean ngomongin orang sejam. Coba dosanya. Kenapa? Dosa segitiga, ama Allah juga, ama manusia juga, begitu. Yang diganggu, itu beratnya. Kayak begitu. Meski sama-sama dosa, itu dosa sama manusia repot. Makanya ketika ada orang mati bunuh diri, orang mati bunuh diri ini masuk neraka atau tidak? Ulama ahlu sunnah wal jamaah menjawab, terserah Allah. Terserah Allah. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jauharatut Tauhidnya, faman yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Siapa mati belum bertaubat dari dosa, mati ngerjain dosa, ini neraka atau tidak, itu terserah Allah. Enggak boleh kita mengata pasti neraka, enggak boleh. Kenapa enggak boleh pasti? Sebab dia hamba Allah, mau dihukum dia melanggar, mau dibebasin dia hambanya, terserah Allah. Terserah Allah. Begitu. Kita tetap wajib nyolatin, wajib karena dia muslim. Mandiin, kafanin, kuburin, itu normal. Begitu. Pasti neraka? Belum tentu. Bisa aja habis gantung diri, belum keburu mati taubat. Ya Allah ampunin. Dia sadar akalnya ada. Mati, kan udah taubat dia. Sebelum, kan bisa saja terjadi. Wallahu a'lam. Barang yang banyak kemungkinan tidak boleh kita kata pasti. Begitu. Tidak boleh kita kata pasti. Begitu. Maka kalau orang berdosa pasti neraka, ini pasti semuanya. Dosa bukan bunuh diri doang, bohong juga dosa. Bohong enggak bisa dikata pasti. Mungkin. Surga mungkin juga, terserah Allah itu mah.
Begitu, kayak begitu. Sehingga sabdanya Rasulullah SAW, rufi al-qalam an salasatin, diangkat kolam taklif, bukan kolamud doman, dari 3 orang. Hanya berbeda, ada yang diangkat 2, ada yang diangkat 1. Begitu. Pertama, orang tidur. Orang tidur enggak dikenakan hukum. Orang tidur sampai kapan? Sampai melek. Makanya orang tidur baca sholawat kayak ngigonya enggak ada. Mau ngomongin orang kayak lagi tidur enggak ada ganjaran. Tidur. Begitu. Enggak dicatat sebagai omongan. Enggak dicatat. Begitu. Enggak ada ganjaran, enggak dosa. Tapi kalau ngerusak barang orang lain, kena peraturan. Ini peraturan masalahnya. Itu begitu. Wa anisobi hatta yahtalima. Jadi orang yang tidur, yang diangkat, ganjaran enggak ada, dosa enggak ada. Adapun melanggar peraturan tetap dikenakan denda. Kedua, bocah. Bocah yang diangkat 1, dosa enggak ada, tapi berbuat baik ada ganjarannya. Kalau melanggar peraturan kena denda. Orang gila yang diangkat 2, ganjaran enggak ada kalau berbuat baik, dosa enggak ada kalau berbuat yang haram, dan melanggar peraturan kenakan denda. Itu orang gila. Kenapa? Karena khitab wadha tidak gugur peraturan. Begitu. Walaupun korupsinya kemarin, yang dulu, kalau sudah sekarang nggak jabat bisa dikorek-korek, bisa masuk penjara. Begitu, bisa masuk penjara. Kenapa? Peraturan. Padahal nyolongnya dulu waktu jabat, sekarang nggak jabat masih dikenain juga. Kan udah nggak jabat, itu begitu, dikenain juga. Begitu, yang kayak begitu nggak bisa, kenain juga. Saudaranya aja kena, Pak Harto, ada namanya Pak Probostejo, kena juga. Itu Pak Harto militer, tentara, apalagi pemimpin yang sipil, ya lebih kecil, dikenain peraturan. Betul nggak? Itu begitu. Pak Harto yang militer kena, apalagi yang bukan militer, gitu. Begitu. Itu kayak begitu, saudara. Inilah jawaban. Hakikatnya hubungan hukum syariat akal paling pokok. Maka bocah yang akalnya belum jejak berbuat baik dapat ganjaran, berbuat dosa tidak. Itu aja ngaji kita. Dan sampai sini kita pembukaan masalah ilmu fikih daripada Kasyifatus saja. Besok mulai memasuki hukum Islam dari kitab kecil Safinatun Najah, berbicara tentang istinja. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.